Tapi sebab kali ini kita akan membahas soal nahwu ya, soal kaidah bahasa Arab. Ini soal saya ambil dari soal diniyah di salah satu pesantren di Kota Malang. Oke, pertanyaannya cukup menantang ya. Oke, langsung saja kita lihat soal nomor 1. Buatlah satu kalimat yang memuat isim, fiil, dan huruf serta penjelasannya dengan atau secara singkat. Nah, jadi ini soalnya kita diminta untuk membuat satu kalimat ya, bukan contoh kata per kata, tapi satu kalimat utuh yang di dalam satu kalimat itu memuat 3 unsur kalimat, yaitu isim, fiil, dan huruf. Ini kalau kita tidak tahu konsepnya isim, fiil, dan huruf, ya kita akan kesusahan untuk menjawab soal ini. Langsung kita jawab. Satu kalimat ya yang memuat 3 ini. Baik. Ana ajlis alal kursi. Oke. Ana ajlisu alal kursi. Saya, ana, ajlisu duduk, ala di atas, al kursi, kursi. Oke, kita kupas ya. Ana itu isim ya, kata benda. Anak, saya, kata ganti. Isim, dia kata ganti. Anak. Oke, sudah memuat isim ya. Lanjut kemudian ajlisu, saya duduk. Saya duduk itu kata kerja. Kata kerja itu fi'il. Saya ajlisu, saya duduk. Berarti sudah 2 isim, fi'il. Kemudian ala di atas. Nah, ala ini huruf ya, di atas. Nah, kemudian pelengkapnya kursi ini isim lagi ya. Jadi ini sudah memuat 3, meskipun ada 4 kata, tapi ini sudah memuat 3 unsur yang diminta dalam soal ini. Isim, fi'il, huruf. Ana isim, ajlisu fi'il, ala huruf, al kursi isim lagi. Oke, gampang kan? Lanjut kita lihat soal nomor 2. Buat satu kalimat, satu kalimat yang memuat kata yang beri'rab rofa, nasab, jer, jazm. Jadi ini soal yang simple bentuk soalnya, tapi sebenarnya langsung memuat banyak materi ya. Oke, kita pikirkan satu kalimat dulu ya, yang mencakup semuanya. Ada contoh rofa, nasab, jer, dan jazm. Bagi teman-teman yang belum tahu i'rab, bisa lihat di video yang lain ya, silahkan dicek di playlistnya. Di situ ada i'rab. Satu kalimat memuat 4 i'rab ini. Khalid lam yaqra kitab al-fiqhi. Saya ulangi ya. Khalidun lam yaqra kitab al-fiqhi. Khalidun, Khalid, lam yaqra, tidak membaca atau belum membaca, kitab al-fiqhi, buku atau kitab fikih. Nah, tadi diminta peserta penjelasannya. Oke, kita preteli. Khalidun, ya, dia rofa ya, i'rabnya rofa. Khalidun sebagai subjek, Khalidun rofa, rofanya pakai dhamma. Terus lam yaqra, lam yaqra, tidak atau belum membaca. Di situ ada huruf lam. Lam itu menjazmkan fi'il setelahnya. Yaqra itu jazm. Jazmnya pakai sukun. Oke. Kemudian kitaba itu objek. Objek itu nasab berarti ya. Nasabnya pakai fathah, kitabah, buku. Berarti sudah apa? Rofa, kemudian jazm, nasab. Dengan satu jer. Nah, kitabal fiqhi. Nah, kata fikih ini jer. Kenapa kok jer? Kan nggak ada huruf jernya. Ingat, yang menjadi sebab kata itu dijerkan bukan hanya huruf jer, tapi juga saat dia berposisi sebagai mudhof ilaih. Jadi kata yang disusun dari 2 kata. Kata pertama mudhof, kata kedua mudhof ilaih. Seperti buku fikih, buku sendiri, fikih sendiri. Tapi kalau digabungkan namanya susunan idhofah, buku fikih, buku mudhof, fikih mudhof ilaih.
mudhof ilaih harus diharakati di i'rabi jer. Jadi sudah lengkap ini, Khalidun rafa, lam yaqra jazm, kitabal nasab, dan al-fiqhi jer. Oke. Lanjut kita ke soal ketiga. Kita lihat lagi apalagi yang diminta di soal ini. Buatlah satu kalimat. Nah, tantangannya masih satu kalimat, tidak boleh contoh terpisah-pisah. Biasanya kalau soal-soal nahwu itu kan terpisah. Buatlah contoh i'rab rafa. Tapi ini enggak. I'rab empat-empatnya dalam satu kalimat. Ini menarik. Buatlah satu kalimat berbentuk jumlah ismiyah yang memuat salah satu asmaul khamsah, salah satu dari asmaul khamsah, dan sekaligus juga memuat jamak taksir serta penjelasan i'rabnya. Oke, satu kalimat tapi bentuknya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah tahu ya, diawali dengan isim dulu, baru apa itu, bisa fi'il atau bisa isim lagi, atau mubtada dan khobar. Pokoknya kata pertamanya isim, tapi susunan ini harus memuat asmaul khamsah, salah satu dari asmaul khamsah. Ada 5 ya asmaul khamsah ya, silakan dilihat di buku nahwu. Kemudian dan jamak taksir. Oke. Abu Bakar yusalli ma'a ashabihi fil masjid. Sepertinya itu ya. Abu Bakar yusalli, salat, sedang salat, ma'a ashabihi, beserta sahabat-sahabatnya, teman-temannya, fil masjid, di dalam masjid. Abu Bakar itu contoh dari asmaul khamsah, ya kan? Asmaul khamsah, Abu Bakar, ada kata Abu, itu salah satu dari asmaul khamsah. Ya, i'rabnya dengan wawu ya, karena asmaul khamsah, dan rafa dengan wawu. Kemudian berarti sudah ada asmaul khamsah. Yusalli, sedang salat, ma'a ashabihi, dengan para sahabat atau teman-temannya. Nah, kata ashab itu adalah jamak taksir. Bentuk jamak taksir, bentuk tunggalnya adalah sahib, teman. Jamaknya ashab. Jadi sudah 2 ya. Sudah memenuhi syarat asmaul khamsah, sudah ada jamak taksir. Oke, kemudian bentuknya juga sudah ismiyah ini. Abu Bakar yusalli. Abu Bakar isim berada di awal, kemudian khabarnya yusalli. Sudah, contohnya begini ya. Oke, kita lihat lagi, ada 5 soal ya. Soal nomor 4. Buatlah satu kalimat. Nah, tantangannya satu kalimat lagi nih, berbentuk jumlah fi'liyah. Kalau tadi ismiyah, sekarang tantangannya adalah jumlah fi'liyah yang memuat isim tasniyah. Isim tasniyah tahu ya, isim yang mempunyai arti 2, dan jamak mudzakkar salim. Dalam satu kalimat ini harus ada isim tasniyah, harus ada jamak mudzakkar salim, dan bentuknya harus jumlah fi'liyah. Oke, kita buat dulu. Ya, sebenarnya sudah saya siapkan sih, tapi ya kita beri kesempatan teman-teman untuk ikut berpikir bersama ya. Oke, ini jawaban dari saya. Taqra at-talibatani al-Qur'ana amamal hadirin. Saya ulangi lagi. Taqra'u at-talibatani al-Qur'ana amamal hadirin. Taqra'u, sedang membaca, at-talibatani, 2 orang santri perempuan atau siswi ya, 2 orang ya. Al-Qur'ana, Al-Qur'an, amamal hadirin, di hadapan atau di depan para hadirin yang datang ya. Kita cek di situ isim tasniyah di mana. Taqra'u at-talibatani, taqra'u membaca, at-talibatani 2 orang siswi. Ini isim tasniyah ya. Al-Qur'an, Al-Qur'an, amamal hadirin, di hadapan para tamu yang datang atau para hadirin. Hadirin itu jamak mudzakkar salim. Gitu ya. Jadi sudah ada isim tasniyah, sudah ada jamak mudzakkar salim, bentuknya juga jumlah fi'liyah, taqra'u dulu. Jadi kata taqra'u atau fi'il, membaca, ditaruh di awal sebagai bentuk atau pola fi'liyah. Kalau penjelasan i'rabnya, taqra'u ya dia i'rabnya rafa. Kenapa? Karena tidak ada
yang menjazmkan atau menasobkan, karena dia sendirian, tidak ada huruf-huruf yang menjazm atau menasobkan. At-thalibatani itu i'rab rafa juga, dia sebagai fa'il, ya, pelaku subjek dari kata taqra'u, membaca. Nah, karena isim tasniyah ini rafa, maka rafa'nya dengan alif dan nun. Kemudian al-Qur'ana objek atau maf'ul bih, harakatnya fathah, ya, nasab dia. Kemudian amama itu apa ya, dzaraf makan, ya, kata yang menunjukkan arti tempat. Amama, dzaraf makan itu maksudnya maf'ul bih, dia diharakati fathah juga karena menjadi dzaraf. Kemudian yang terakhir al-hadirin jamak mudzakkar salim, karena jamak mudzakkar salim prosesi sebagai mudhof ilaih dari amama, maka mudhof ilaih itu dijerkan, dan jernya jamak mudzakkar salim itu dengan ya dan nun. Amamal hadirina. Oke, soal terakhir. Buat satu kalimat. Nah, masih satu kalimat terus ini yang memuat. Nah, ini kayaknya lebih banyak. Na'at, maf'ul bih, maf'ul fih, dan hal. Apa itu semuanya? Kalau nggak tahu istilah-istilah itu dalam ilmu nahwu, tentu akan sulit menjawabnya. Tapi ini ya namanya juga soal ujian diniyah ya. Ujian diniyah itu untuk teman-teman atau para santri yang sudah mempelajari ilmu nahwu, sehingga ini cukup menantang. Kalau untuk para pemula ini jelas sangat agak sulit ya. Oke, tapi paling tidak teman-teman semuanya, para syabab, bisa tahu beberapa istilah-istilah dalam ilmu nahwu ya. Nah, kemudian contoh-contoh yang saya berikan juga semoga tidak terlalu berat dan tidak terlalu sulit. Apa tadi? Harus memuat na'at, maf'ul bih, maf'ul fih, hal. Oke, na'at itu apa? Sifat ya, kata sifat. Kemudian maf'ul bih itu objek, maf'ul fih itu keterangan tempat atau waktu, maf'ul fih itu. Kemudian hal itu artinya kondisi atau keadaan. Oke. Kalimat yang saya siapkan, ana aqra kitaban, ana aqra'u kitaban jadidan yaumal udlati syariban al-qahwah. Saya ulangi, ana aqra'u kitaban jadidan yaumal udlati syariban al-qahwah. Oke, kita cek. Ana, saya, aqra'u, membaca, kitaban, sebuah buku, jadidan, yang baru. Nah, ini ada kata sifat buku yang baru, berarti na'at sudah ada. Nah, kemudian maf'ul bih. Nah, saya membaca buku itu kan juga objek ya, berarti maf'ul bih sudah. Kemudian yaumal udlati, pada hari libur. Pada hari libur berarti keterangan apa? Iya, keterangan waktu. Dalam waktu berarti maf'ul fih sudah ada. Kemudian syariban, sambil minum, al-qahwata, kopi. Nah, hal berarti sambil atau seraya minum, ya berarti hal ya. Sambil minum al-qahwata, kopi. Jadi sudah ada empat-empatnya sudah masuk. Ya, kalau ditanya i'rabnya, penjelasannya, ana ya saya, dia si mabni ya. Aqra'u, saya membaca ya. Saya membaca, dia i'rabnya rafa dengan dhamma karena tidak ada yang menasabkan atau menjazmkan. Kitaban, dia objek, maf'ul bih itu nasab dengan fathah di situ karena isim mufrad atau kata tunggal. Jadidan, dia na'at, sifat. Nah, sifat itu ikut kata sebelumnya yang disifati. Kitaban nasab, maka jadidan sifatnya juga ikut nasab, ikut fathah juga. Yaumal udlati, kenapa enggak yaumu? Nah, yauma itu maf'ul fih. Nah, maf'ul fih itu dia selama tidak ada huruf jar, maka dia diharakati fathah. Yauma al-udlati, pada hari libur. Al-udlati itu jadi mudhof ilaih. Mudhof ilaihnya jar. Kemudian syariban, hal itu nasab ya, sambil minum. Syariban, al-qahwata, jadi objeknya yang diminum, al-qahwata, sambil minum kopi. Ana aqra'u kitaban jadidan yaumal udlati syariban al-qahwa. Saya membaca buku yang baru sambil minum kopi. Nah, ente sudah minum kopi belum?
Kalau belum silahkan segera buat kopi dan silahkan diminum sambil belajar sambil santai di Teras Arabi, belajar bahasa Arab sambil santai. Semoga bermanfaat ya. Barakallahu fikum wa ilal liqa.